Ya artinya tetap manajemen pantau terus gitu ya, manajemen pantau terus dan ya ada ya adalah kalau masalah kayak gitu ya kita bantu aja. 20 tahun membina rumah tangga dengan Fiona Rosalina sejak 12 Oktober 2001 silam, kini Eko Patrio memiliki 3 anak yang telah berusia remaja. Syawal Adrevi Putra Purnomo, Naila Ayu, dan Kanavaro Adrevi Putra Purnomo. Bagi artis yang juga menggeluti dunia politik tersebut, penting untuknya melakukan perubahan dalam pola mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya dirinya dan sang istri yang lebih memilih untuk menjadi teman bagi ketiga anaknya, agar mudah untuk dekat serta menjadi teman bercerita keluh kesah bagi anak-anaknya. Apalagi sebagai seorang komedian, artis kelahiran 30 Desember 1970 tersebut kerap menyelipkan candaan kala menasihati dan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Dan Eko pun mengaku tak pernah memaksakan keinginannya terkait apa saja bidang yang ingin ditekuni ketiga anaknya. Alhamdulillah sekarang udah mau 19, yang gede, yang cewek 17, terusnya yang kecil 15 gitu ya. Jadi memang udah gede-gede, terus saya yang ngikutin di dunia entertain si Naila yang cewek sekarang udah 2 single gitu ya. Ya alhamdulillah, artinya anak-anak sesuai rule-nya, karena saya ngedidik sama Fiona itu bukan sebagai benar-benar anak, tapi sekarang sebagai sahabat, sebagai teman. Jadi buat saya kayak main layangan gitu, ngurusin anak tuh ya, tarik ulur gitu, nggak bisa diulur terus juga nggak bisa ditarik terus, nggak bisa dikasarin juga, nggak bisa juga apa namanya dipaksa dan sebagainya. Jadi Naila menjadi penyanyi karena dia bisa gitu ya. Bisa si Kanavaro ingin menjadi gamer dan sekarang main saham juga karena dia gitu. Terus kalau anak saya yang satu sekarang di Singapura sekolahnya karena dia gitu, bukan karena tuntutan bapaknya atau emaknya yang kamu harus sekolah manajemen ya, kamu harus sekolah bisnis ya, kayak gitu. Ya, saya pokoknya menyebatani keinginan. Beda dengan dulu didikan kita kan, kita kalau itu dipecut, kalau nggak ngaji ini dipecut gitu. Pokoknya udah pakai itulah gitu ya. Karena mah udah kita ngikutin dia, kalau salah kita lulurin, ini nggak boleh begini. Terus kalau ketemu orang harus santun dan sebagainya. Ya, saya sambil bercanda. Lebih banyak bercanda saya kalau lihat Instagram saya sama Naila, coba deh. Pasti saya jadi temen dia main TikTokan, terus main apa kitik-kitikan, apa segala macam. Bahkan saya dijadiin tutorial gitu ya, didandanin segala macam. Ya nggak apa-apa. Buat saya selama anak itu. Jadi akhirnya sekarang anak itu terbuka sama kita. Ada apa-apa ngobrol bukan sebagai orang tua kelihatannya, tapi sebagai teman. Tapi dia tahu batasan-batasannya, santunnya, sopannya dan sebagainya. Jadi saya ngedidiknya bercanda. Kalau Fiona agak-agak lebih yang ya udah ada siapa ya, hitam putihnya ada gitu, dark and angelnya ada gitu ya, pokoknya gitu. Kalau Fiona lagi marah-marahin, kita yang baikin. Demikian juga kalau saya lagi kesel gitu ya, yang baikin gitu terus aja. Gitu. Jadi mereka merasa terlindungi terus sama kita. Tip untuk bagaimana menjadi sahabat, yang pertama adalah kita harus terbuka. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau ada apa-apa jangan pernah bersikap agresif atau misalnya reaktif. Selalu kenapa sih, ada apa sih gitu. Seakan-akan tuh pokoknya jangan reaktif aja menyikapi anak. Yang ketiga, jangan emosional ya. Keempat, mengungkapkan apapun juga harus ada reasonnya, harus ada alasannya gitu. Pasti anak akan menerima kalau misalnya kita pakai alasan, nggak boleh begini, alasannya begini. Kamu jangan pulang malam, kalau pulang malam nanti kamu masuk angin, kamu banyak orang penjahat dan sebagainya, harus dijabarin gitu. Nggak boleh, kamu jangan pulang malam. Kenapa? Enggak, pokoknya kamu jangan pulang malam aja. Nah, itu nggak baik. Harus ada alasan.
Baru-baru ini nama anak ketiga Eko dan Fiona Faro menarik perhatian publik lantaran telah bermain saham di usianya yang baru akan menginjak 15 tahun. Tak hanya itu, wajah tampannya yang memiliki kemiripan dengan sang ibunda pun turut menjadi sorotan publik. Namun ketampanan yang dimiliki Faro tersebut rupanya justru membuat Eko mendapat pengalaman lucu lantaran dirinya dikira sebagai supir dari anak bungsunya itu. Ya jadi itu dulu dia waktu umur 7-8 tahun gitu ya. Nah, saya baru bangun tidur harus nganterin sekolah dia gitu. Nah udah gitu pakai topi lah saya gitu, karena rambut acak-acakan, pakai kaos doang gitu, bawa mobil yang biasa bawa driver, bukan mobil yang biasa saya bawa. Udah bensin tiris lagi kan, udah tuh ngisi bensin set. Anak saya yang buka tuh yang 8 tahun itu, bang isi bensin gitu. Udah dia buka gitu, terus saya buka itunya apa namanya tuh, tutup, terus buka tutup, udah gitu udah isi berapa 450 apa 400 gitu lah, pokoknya isi gitu. Udah isi, saya berdiri, dia berdiri, terus si tukangnya bilang gitu ya, hebat ya anak majikannya, bule banget. Anak majikan itu padahal anak sendiri. Iya, majikannya orang mana mas? Nanya ke saya. Orang majikan, saya mau bilang majikannya gua gitu. Tapi ya sudahlah, daripada itu, dan dia juga nggak tahu saya gitu. Terus ya udah, jadi ya emang dia ngikutin ke emaknya sih gitu, ininya. Tapi sekarang lebih ke bapaknya sih. Kepedulian Eko terhadap tumbuh kembang anak turut mendorongnya untuk membantu anak dari salah satu sahabatnya almarhum Sapri Pantun yang baru saja meninggal dunia pada 10 Mei 2021 lalu. Eko yang memahami kebutuhan almarhum Sapri semasa hidupnya pun berjanji untuk membantu membiayai kebutuhan serta pendidikan kedua anak dari sahabatnya tersebut. Ya jadi Sapri itu udah saya anggap saudara ya, karena juga dia bagian dari manajemen saya gitu, dan saya tahu kebutuhan dia, apalagi pada saat dia meninggalkan kita, itu saya tahu keadaannya gitu. Jadi saya ya udahlah ya, artinya dari manajemen juga ada ininya, uang kemaslahatan, uang duka dan sebagainya, tapi saya secara pribadi juga membantunya untuk membeli susu anak-anaknya gitu ya. Saya bilang sama keluarganya, ya udahlah yang penting ada gitu ya, mau minimal 1 juta kayak 2 juta kalau ada rezeki, pokoknya kita kasih setiap bulannya seperti itu. Tapi saya juga nggak enak juga kalau tiba-tiba nanti dia udah berkeluarga, istrinya kan kalau ngebantu juga nggak enak juga, takutnya suaminya gimana. Saya bilang pokoknya anak itu sampai mana lah, sampai mau kuliah sama segala macam, insya Allah kita support, kita bantu, kita gitu. Ya pokoknya saya akan bantu, akan support insya Allah lah. Mudah-mudahan saya dan keluarganya Sapri diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan. Mudah-mudahan bisa berkembang dan syukur-syukur bisa menggantikan sang ayah menjadi di entertain juga. Ya artinya tetap manajemen pantau terus gitu ya, dan ya udahlah, kalau masalah kayak gitu ya kita bantu aja. Kalau saya lihat Sapri belum ada penggantinya ya gitu ya, jago pantun banget. Saya yang udah 32 tahun aja ngelawak nggak bisa tuh berpantun cepet gitu, langsung cepet gitu, dia cepet. Terus kedua, kalau cari penggantinya nggak usah dicari lah, kalau buat saya udah ini sebagai Sapri yang legend di dunia pantunnya. Yang kita cari yang individu yang jago di dunia entertain, yang bisa ngelawak dan sebagainya. Tapi kalau sebagai kedekatan keluarga tetap saya akan support dan akan bantu.